para hadirin hadirat dan mustami'in mustami'at yang berbahagia, sebelumnya perlu saya beritahukan bahwa tadi ada tamu mendadak dari Mesir. Namanya tadi sudah saya tanya tapi lupa saya. Beliau sholat di sini, kemudian bertanya, rumahnya Habib Sholeh Idrus. Lantas saya suruhan salah seorang santri tadi mengantarkan ke sana. Lantas diantarkan ke sana. Dan sebelumnya berangkat saya ditinggali hadiah. Katanya ini hadiah untuk saudara. Atas hadiahnya itu banyak hadiahnya itu. Setelah saya lihat, ternyata hadiahnya itu jadi rotib Hizb Azkar Rasulullah, zikir dan doa harian Rasulullah. Jadi ini oleh Rasulullah, zikir ini dibaca pada pagi satu kali, sore satu kali. Ini isinya bagus sekali memang, zikirnya Rasulullah. Tapi tidak usah saya baca di sini. Kemudian di belakangnya sini artinya. Sekarang yang saya bacakan artinya saja sedikit. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu jiwa yang tenang, yang mempercayai perjumpaan denganmu dan ridho dan ketetapanmu serta puas dengan pemberianmu. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurusi segala urusan makhluk, dengan rahmatmu aku memohon perlindungan. Baguskanlah seluruh urusanku dan jangan biarkan aku mengandalkan diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Itu doanya Rasulullah, itu begitu panjang, cukup contohnya itu saja. Nah ini saya cukup satu aja. Yang lain ini supaya diperbanyak, dibagi-bagikan dan harap dibaca. Karena ini adalah wiritan Rasulullah SAW tiap sore dan pagi. Tiap pagi dan sore. Saya perkirakan ini paling lama seperti orang baca Yasin paling lama ini, ya. Jadi tidak panjang. Akan kita isi apa kegiatan kita kalau tidak diisi zikir, terutama zikir yang langsung ditinggali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Kedua, kita sudah sampai pada surat As-Saffat. Sebelumnya perlu saya beritahukan karena kita telah membaca surat Yasin. Lalu saya waktu melihat di kitab Hasyiatus Sawi tentang keutamaan surat Yasin,
Itu saya sangat ketarik. Lalu saya terjemahkan. Baiklah, terjemahnya ini saya baca agar supaya kita tahu hikmah-hikmah dan keutamaan surat Yasin. Menurut kitab Hasyiatus Shawi ala at-tafsir al-Jalalain juz 5 halaman 139 sampai 140. Wa warada fi fadli surat Yasin ahaditsu katsira. Minha satu qauluhu sallallahu alaihi wasallam iqra'u Yasin ala mautakum. Dan telah datang mengenai keutamaan surat Yasin hadis-hadis yang banyak. Di antaranya satu, sabda Nabi Muhammad SAW, bacakanlah olehmu sekalian Yasin untuk orang-orang kalian yang mati, baik menjelang maupun sesudah wafat. Jadi menjelang mati itu namanya sudah mayit juga, itu dibacakan Yasin. Setelah mati di kuburan juga dibacakan Yasin. Ini perintah Rasulullah SAW. Wa minha nomor 2, ma min mayyitin yuqra'u alaihi Yasin illa huwanallahu alaihi. Dan di antaranya nomor 2, tak seorang mayit pun yang dibacakan untuknya Yasin kecuali Allah memudahkan keluarnya nyawanya. Wa minha nomor 3, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghafarallahu lahu fi tilkal lailah. Artinya, barang siapa membaca Yasin pada suatu malam karena mencari ridho Allah, maka mengampunilah Allah kepadanya pada malam itu. Wa minha inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu biha qira'atul Qur'an 10 marrat. Artinya sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Dan barang siapa membaca Yasin, maka dengan bacaan tersebut Allah menulis baginya pahala membaca Al-Quran 10 kali. Ini tabungan di akhirat, tabungan pahala ya, karena besok ingin timbangan kita ini mantap dengan penuh pahala, sehingga kita tidak dihisab seolah-olah. Wa minha inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u liqariha wa taghfiru lil mustami'iha ala wa hiya suratu Yasin tud'a fit Taurati al-mu'immah. Qila ya Rasulullah wa mal mu'immah? Qala ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wa tadfa'u anhu ahwal al-akhirah wa tud'a aidan ad-dafi'ah wal qadiyah. Qila ya Rasulullah wa kaifa dhalik? Qala tadfa'u an sahibiha kulla su'in wa taqdi lahu kulla hajatin. Artinya, sesungguhnya di dalam Al-Quran pasti terdapat suatu surat yang memberi syafaat kepada pembacanya dan memohonkan ampun bagi pendengarnya. Ingat, yaitu surat Yasin yang dinamakan di dalam kitab At-Taurat Al-Mu'immah. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah Al-Mu'immah itu? Beliau bersabda, ia meratakan bagi pembacanya
akan kebaikan dunia, menghindarkan daripadanya kesulitan-kesulitan akhirat. Dan ia disebut juga ad-dafi'ah wal qadhiyah, artinya yang menolak malapetaka dan yang mendatangkan hajat. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana hal itu? Beliau bersabda, ia menghindarkan dari pembacanya segala keburukan dan ia mendatangkan kepada pembacanya segala hajat. Wa minha man qara'a Yasin hina yusbihu u'tiya yusra yaumihi hatta yumsiya wa man qara'aha fi sadri lailatihi u'tiya yusra lailatihi hatta yusbiha. Artinya, barang siapa membaca Yasin ketika masuk waktu subuh, ia diberi kemudahan pada siang harinya sehingga masuk waktu sore. Dan barang siapa membacanya dalam permulaan malamnya, maka ia diberi kemudahan pada malamnya sehingga masuk waktu subuh. Wa minha an Abi Ja'farin wa man wajada fi qalbi qaswatan falyaktub surat Yasin fi jamin ay ina'in bi Ja'faran thumma yashrabuhu. Artinya dari Abi Ja'far, barang siapa mendapatkan di dalam hatinya sifat keras, maka hendaklah ia menulis surat Yasin di dalam suatu wadah yang diisi air dengan Ja'faron atau minyak wangi, kemudian meminumnya. Wa minha man qara'a surat Yasin lailatul Jum'ah asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surat Yasin pada malam Jumat, maka memasuki subuh dia diampuni dosanya. Wa minha man dakhala al-maqbarata faqara surat Yasin khufifa al-'adzabu an ahliha wa dzalika khufifa al-'adzabu an ahliha dzalika al-yawma wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Barang siapa masuk ke tanah kubur lantas membaca surat Yasin, maka diringankanlah siksa dari ahli kubur tersebut pada hari itu, sedang dia memperoleh pahala kebaikan sejumlah orang yang berada dalam kuburan tersebut. Wa minha an Yahya ibn Katsir balaghani anna man qara'a surat Yasin lailan thumma la yazal fi farahin hatta yusbiha lam yazal fi farahin hatta yusbiha wa man qara'a hina yusbihu lam yazal fi farahin hatta yumsiya wa qad haddatsani bihadza man jarrabaha. Dari Yahya bin Abi Katsir telah datang kepadaku hadis bahwa orang yang membaca surat Yasin pada malam hari, ia selalu dalam kegembiraan hingga memasuki waktu subuh. Dan barang siapa membacanya ketika memasuki subuh, ia senantiasa dalam kegembiraan hingga memasuki waktu sore. Dan sungguh telah menceritakan kepadaku hal ini orang yang telah mengalaminya. Wa minha inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin man qara'aha yuridu biha wajhallahi ghafarallahu lahu wa atamil ajri ka'annama qara'al Qur'an 10 marrat. Wa ayyuha muslimin quri'a indahu idza nazala bihi malakul maut suratu Yasin nazala bi kulli harfin minha 10 amlak yaqumuna baina yadayhi sufufan yusalluna alaihi wa yastaghfiruna lahu wa yashhaduna ghuslahu wa yabtaghuna jinazatahu
wa yusalluna alaihi wa yashhaduna dafnahu wa ayyuma muslimin qara'a surat Yasin wa fi sakaratil maut lam yaqdi malakul maut ruhahu hatta yaji'ahu ridwanun bisyirbatin minal jannah fayashrabuha wa huwa ala firashihi fayaqbidu ruhahu wa huwa rayyan wa yamkutu fi qabrihi wa huwa rayyan wa la yahtaju ila haudin min hiyadil anbiya hatta yadkhulul jannah wa huwa rayyan. Artinya sesungguhnya segala sesuatu itu mempunyai hati, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Barang siapa menghendaki ridho Allah, Allah mengampuninya dan memberinya pahala seperti dia telah membaca Al-Quran 10 kali. Dan siapapun orang muslim yang dibacakan surat Yasin di sisinya ketika turun kepadanya malaikat maut, maka turunlah dengan setiap huruf darinya 10 malaikat yang berdiri di hadapannya dengan berbaris-baris. Mereka memohonkan rahmat untuknya, memohonkan ampun baginya, menyaksikan pemandiannya, mengikuti jenazahnya, memohonkan rahmat untuknya, dan menyaksikan pemakamannya. Dan siapapun seorang muslim yang membaca surat Yasin sedang ia dalam sakaratul maut, maka malaikat maut tidak mengambil nyawanya, sehingga malaikat Ridwan datang kepadanya membawa minuman dari surga. Lantas ia meminuminya sedang ia di atas tempat tidurnya. Lantas malaikat maut mengambil nyawanya sedang dia tidak haus atau segar. Ia tinggal dalam kuburnya sedang ia merasa segar, tidak haus, dan ia tidak hajat ke suatu telaga dari telaga-telaga para nabi, sehingga ia masuk surga dalam keadaan segar, tidak haus. Wa minha Yasin lima quri'at lahu wa hikmatu ikhtiyaris salihin fi isti'maliha at-tikraru ka arba'in aw sab'in aw ihda wa arba'ina wa ghairi dhalik shiddatul hijabi wal ghaflati 'ala al-qalbi فالتكرار تفسو مرآته وترك طبيعته وإن كان الفضل المذكور لا يتوقف على التكرار كما يشهد له هذه الأحاديث. Yasin adalah untuk keperluan apa saja ia dibaca, dan hikmah orang-orang soleh memilih membacanya berulang kali, seperti 44 kali, 47 kali, atau 41 kali. Dan selainnya adalah karena sangatnya tertutup dan kealpaan pada hati, maka dengan berulang kalian bacaan tersebut menjadi bersihlah kaca hati dan menjadi lembutlah tabiat hati. Walaupun keutamaan kebersihan dan kelembutan tersebut tidak tergantung pada keberulang kalian baca, sebagaimana apa yang disaksikan oleh hadis-hadis ini. Ini keutamaan-keutamaan yang disebut di dalam Hasyiah As-Sawi. Karena itu lantas saya cetak sekali surat Yasinnya supaya tidak megang Quran lagi sudah. Jadi surat Yasin komplit sampai dengan doa Yasin sesudahnya. Kemudian saya tulis lagi juga untuk tahlil. Jadi bisa untuk keseluruhannya. Setelah itu alhamdulillah saya cetak
Ini banyak. Ini saya serahkan pada ini Haji Syahid. Ya boleh jadi ya nanti akan ada yang ingin punya, silakan hubungan saja sama beliau. Saya kira itulah sedikit tentang surah Yasin. Sebenarnya tempo hari ingin saya sampaikan ini waktu surat Yasin selesai itu, tapi karena belum jadi ya saya tunggu sampai jadi, baru jadi tadi ya. Sekarang kita sampai pada surat As-Saffat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-Saffati Saffa. Allah bersumpah dengan para malaikat. Jadi was-Saffati Saffa, demi para malaikat yang berbaris ibadat dengan berbaris benar. Jadi para malaikat berbaris sholat seperti kita, dan karena mulianya itu maka dibuat sumpah oleh Allah. Jadi apa yang dibuat sumpah oleh Allah itu sangat mulia. Ya karena kita juga orang-orang yang ikut berbaris dalam sembahyang, mudah-mudahan kita diberi kemuliaan seperti yang diberikan pada malaikat yang berbaris itu. Fazajirati zajro, dan demi malaikat yang menggiring mendung. Zajro dengan penggiringan yang benar. Jadi ada beberapa malaikat yang ditugasi oleh Allah menggiring mendung, dibawa kemana-mana, karena mendung itu membawa hujan. Kemudian dibawa ke Malang, Malang hujan. Dibawa ke Surabaya, Surabaya hujan, begitu. Dan di dalam air hujan itu mengandung beberapa bibit-bibit tumbuhan di bumi, sehingga berarti membawa rezeki. Itu juga dibuat sumpah oleh Allah. Fataliyati dzikra, dan demi para malaikat yang membaca dzikra. Dzikra itu Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Jadi malaikat itu pun membaca Al-Quran. Saking mulianya dibuat sumpah. Otomatis termasuk kita-kita yang membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita selalu menjadi pembaca Al-Quran, sehingga kita dimuliakan oleh Allah, dibuat sumpah. Tapi baca Qurannya malaikat itu nggak ada yang salah. Ini perlu diketahui. Salah baca Quran itu ada dua macam. Ada salah yang merusak makna, yang kalau dibuat sholat, sholatnya batal, nggak sah. Ada yang tidak merusak makna. Kalau tidak merusak makna, sholatnya sah, tapi tetap dia berdosa selama dia bisa ngaji, bisa mempelajari, tidak mempelajari. Nah itulah. Dan ini yang dibuat sumpah itu
pembaca-pembaca yang baik-baik, yang bisa juga akan baca Al-Quran di surga. Yang baca yang baik itu orangnya namanya murattil, bacaannya namanya tartil. Dan tartil itu fardu ain. Inna ilahakum wahid, sesungguhnya Tuhanmu semua adalah Maha Esa. Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, yaitu Tuhannya semua langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan Tuhannya masyariq, tempat terbit matahari termasuk juga tempat terbenam matahari. Sampai di sini aja dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.